Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Rajan dengan NPM 223507047 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen mata kuliah Metodologi Ilmu Politik, Bapak Subhan Agung SIP MSI. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil penelitian saya. Yang pertama, mengenai latar belakang penelitian. Penelitian ini membahas mengenai pandangan politik barisan relawan Kota Kosong yang terjadi pada pilkada di Kabupaten Ciamis tahun 2024. Seperti yang kita ketahui, pilkada serentak tahun 2024 ini memiliki fenomena menarik, salah satunya mengenai fenomena Kota Kosong yang terjadi di 41 daerah. Berdasarkan data dari KPU, terdapat 35 kabupaten, 5 kota, dan 1 provinsi yang memiliki calon tunggal yang melawan kota kosong. Meskipun fenomena kota kosong ini bukan merupakan hal yang baru, namun hal ini tetap saja merupakan sebuah kemunduran demokrasi bagi Indonesia. Munculnya fenomena kota kosong pada Pilkada 2024 ini menunjukkan kegagalan sistem demokrasi yang seharusnya menghadirkan pilihan yang bervariatif untuk masyarakat dalam pemilihan umum. Demokrasi seharusnya bukan hanya dijadikan sebagai prosedural semata, namun merupakan sebuah sistem yang menjamin terjadinya kompetisi yang sehat dan adil. Kota kosong bukan hanya soal permasalahan teknis politik belaka, melainkan juga soal masa depan demokrasi bagi bangsa Indonesia. Pada Pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2024 ini hanya terdapat satu pasangan calon saja, yakni Herdiat dan Yana, yang didukung oleh 18 partai politik, yang berarti pasangan ini didukung oleh semua partai politik yang ada di Kabupaten Ciamis. Hal ini membuat sebagian warga Ciamis resah. Mereka menyayangkan hal tersebut bisa terjadi dan ditakutkan akan mengganggu jalannya proses demokrasi. Kelompok masyarakat ini akhirnya membuat satu gerakan yang bernama Barisan Relawan Kota Kosong yang dideklarasikan untuk memilih kota kosong pada saat pilkada nanti. Barisan Relawan Kota Kosong ini berpendapat bahwa koalisi gemuk yang berada di barisan Herdiat Yana ini nantinya akan menimbulkan hilangnya keseimbangan dalam pemerintahan di Kabupaten Ciamis. Gerakan Barisan Relawan Kota Kosong pada Pilkada Ciamis tahun 2024 ini merupakan sebuah bentuk perlawanan atas tindakan para elit politik yang mencoba memanipulasi pelaksanaan pilkada ini hanya semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Bentuk perlawanan ini juga dapat dilakukan sebagai bentuk atas penegakan demokrasi yang dianggap telah dirampas atau dibatasi. Dengan adanya relawan kota kosong ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap apa yang sebenarnya sedang dihadapi oleh masyarakat dan menjadi sebuah warning untuk para elit politik yang sedang berkuasa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya bagaimana dinamika politik di Kabupaten Ciamis, mengapa Barisan Relawan Kota Kosong Kabupaten Ciamis ini dapat terbentuk, lalu apa strategi dan taktik politik Barisan Relawan Kota Kosong Kabupaten Ciamis. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai dinamika politik Kabupaten Ciamis, sekaligus mengetahui alasan-alasan terbentuknya Barisan Relawan Kota Kosong di Kabupaten Ciamis sebagai bentuk perlawanan lebih jauh untuk mengetahui strategi serta taktik politik yang dilakukan oleh Barisan Relawan Kota Kosong di Kabupaten Ciamis untuk meyakinkan masyarakat supaya bergabung untuk memberikan suaranya pada Kota Kosong saat pilkada nanti. Manfaat dari penelitian ini ialah untuk mengetahui lebih dalam mengenai fenomena Barisan Relawan Kota Kosong yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Ciamis. Selain itu, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai bagaimana fenomena Kota Kosong serta perlawanannya yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Barisan Relawan Kota Kosong Kabupaten Ciamis. Tinjauan pustaka pertama dalam jurnal Adiasta Pemilu yang berjudul Fenomena Kota Kosong dalam Pemilu Kada serta Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia oleh Ahmad Gelora Mahardika. Selanjutnya, penelitian mengenai fenomena calon tunggal dalam pilkada oleh Endah Yuli Epawati dengan judul Pragmatisme Politik antara Koalisi Pencalonan dan Calon Tunggal
dalam pilkada pada tahun 2019. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran oleh Akbar Aba, Karim Suryadi, dan Matang yang berjudul Pendidikan Politik di Partai Politik yang Impoten, kajian kritis fenomena calon tunggal pada pilkada tahun 2023. Selanjutnya untuk kerangka teori, salah satu kerangka teori pada penelitian ini adalah menggunakan teori rational choice yang diperkenalkan oleh Anthony Downs. Rational choice atau yang biasa yang sering disebut dengan istilah pilihan rasional, yang berarti tindakan serta pemikiran secara rasional dengan mempertimbangkan konsep untuk rugi dan kebermanfaatan. Selanjutnya untuk metode penelitian, penelitian ini melakukan menggunakan format deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisa dan mengeksplorasi mengenai suatu kejadian atau fenomena sosial. Data-data yang diteliti nantinya akan diolah berdasarkan teori yang digunakan. Penelitian ini berusaha untuk membentuk konstruksi realitas dan mencoba memahami makna yang terkandung di dalamnya. Adapun bentuk data yang diambil berupa kata-kata tertulis ataupun pernyataan. Metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data sebagai berikut: wawancara, dokumentasi, serta analisis data. Untuk pembahasan, gerakan barisan relawan kota kosong ini muncul karena faktor kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap partai politik yang dinilai telah gagal dalam menjalankan kaderisasi partai, sehingga para kader partai tidak mampu bersaing dengan kader partai lain dan cenderung memilih bergabung dalam koalisi yang gemuk. Selain itu, partai politik dan para penguasa telah gagal dalam menjalankan sistem demokrasi di Indonesia karena mereka bertindak hanya sesuai dengan kehendak mereka sendiri, bukan atas kepentingan rakyat ataupun masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa dengan hanya terdapat satu calon tunggal saja, mereka seolah-olah tidak diberi pilihan lain untuk dapat memilih calon kepala daerah. Munculnya barisan relawan kota kosong ini sebagai bentuk penyikapan masyarakat terhadap para elit politik yang sedang berkuasa. Masyarakat sudah sadar mengenai bahayanya elit politik yang berkuasa dan dapat bertindak sewenang-wenang sesuai dengan kepentingan atau golongannya saja. Selanjutnya, apabila kota kosong berhasil keluar sebagai pemenang pada kontestasi pilkada Ciamis, maka akan dilanjutkan dengan mekanisme pemilihan PJ Bupati sementara. Hal ini sebenarnya menjadi suatu dilema atau permasalahan baru sebab PJ ini ditunjuk oleh para elit politik juga, yang mana kita ketahui terdapat kepentingan politik dan segelintir kelompok atau orang dalam proses pemilihan PJ tersebut. Akan tetapi, barisan relawan kota kosong ini mempercayai bahwa pilihan mereka merupakan sebuah pilihan yang rasional sebab mereka beranggapan bahwa calon tunggal ini tidak merepresentasikan masyarakat, sehingga memilih kota kosong merupakan suatu perlawanan yang dapat dilakukan untuk setidaknya mengalahkan elit politik yang haus akan kekuasaan. Kesimpulan pada penelitian ini ialah dengan adanya fenomena relawan kota kosong dan calon tunggal dalam pilkada 2024 dapat diartikan bahwa telah mencederai demokrasi di Indonesia karena masyarakat tidak diberikan pilihan lain dengan adanya koalisi yang dibentuk yang di dalamnya sangat gemuk, memudahkan para elit politik untuk melenggang dalam kontestasi politik. Gerakan relawan kota kosong merupakan gerakan perlawanan atas ketidakpercayaan terhadap partai politik, karena dengan bergabungnya seluruh partai politik dalam satu koalisi, kemudian penyikapan untuk memilih kota kosong ini merupakan pilihan yang rasional karena dirasa tidak adanya keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat atau rakyat secara umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.